Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 468. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sudah hampir 17 tahun sejak Tan Yun membunuh mata-mata di Huangfu Shengsong. Dinasti Suci Huangfu, Dinasti Suci Nangong, Dinasti Tang Xunseng, Dinasti Suci Tuoba, keluarga Zhongli kuno, keluarga Tang, dan 3 keluarga pertapa keluarga Qili, keluarga Sihong dan keluarga Zhongwu. Setelah 17 tahun kehilangan kontak dengan mata-mata yang ditempatkan di Sekte Suci Huangfu, para penguasa pasukan ini telah menduga bahwa mata-mata telah dilenyapkan oleh Sekte Suci Huangfu. Pada saat yang sama, semua kekuatan ini memiliki mata dan telinga. Mereka telah mengetahui bahwa saat ini, Huangfu Shengsong dikepung oleh klan Xi, Dinasti Suci Nangong, Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri Abadi. Raja Dinasti Huangfu, Raja Tang Xun dan Tuoba tidak mengirim orang-orang kuat untuk bergabung dengan mereka sekarang. Karena sering terjadi perang antara 4 dinasti suci, begitu mereka mengirim pasukan, mereka mungkin akan diserbu oleh dinasti suci lainnya. Alasan mengapa 4 dinasti suci mengirim mata-mata ke Huangfu Shengsong adalah untuk membiarkan orang-orang mereka sendiri menembus tingkat tinggi Huangfu Shengsong dan menantikan hari ketika mereka naik posisi patriark. Klan Zhongli, Klan Tang, dan klan Xi yang sekarang menyerang Huangfu Shengsong berbeda. Karena situs keluarga mereka tidak berjauhan satu sama lain, dan mereka juga jauh dari 4 dinasti suci. Jika mereka mengirim orang kuat untuk menyerang Huangfu Shengsong, mereka tidak perlu khawatir tentang kekosongan di belakang dan dimanfaatkan oleh kekuatan lain. Lebih dari 5 tahun yang lalu, setelah klan Zhongli kehilangan kontak dengan Zhongli Siner, nenek Zhongli Siner membawa leluhur klan Zhongli, yang pernah dikenal sebagai kota pertama di benua hukuman surgawi, ke pejabat Sekte Zhongli. Hanya saja perjalanannya jauh, dan mereka belum mencapai pegunungan Tianpu. Pada saat yang sama, dinasti suci Tang Xun, istana kekaisaran Tang Xun, di dalam penjara. Angin suram, seperti jeritan keras, meniup sosok kurus di penjara yang menggigil. Itu bukan orang lain, ini Tang Xinying, putri kecil dari dinasti Tang Xunseng. Buka penjara bawah tanah. Kemudian suara omelan tiba-tiba meledak di ruang bawah tanah, dengan kemarahan yang tak ada habisnya dalam suara itu. Tetapi seorang pemuda berbaju besi dan dengan marah berkata kepada sipir penjara. Berdebar. Sipir tiba-tiba berlutut di tanah dan bersujud di kepalanya, jangan marah, Pangeran ke-6. Bukannya si kecil tidak membuka penjara, tetapi raja telah memerintahkan agar tidak ada yang mendekati putri ke-9. Jika tidak, dia akan dipenggal. Pangeran ke-6, aku mengenalmu. Kamu baru saja kembali dari menjaga perbatasan. Kamu tidak dapat menerimanya sejenak. Putri ke-9 terlihat seperti sekarang, tetapi perintah raja tidak dapat dilanggar. Pangeran ini demi kebaikanmu. Kamu telah mencapai kesuksesan besar di perbatasan dan masa depan cerah. Raja akan mendirikan seorang pangeran baru-baru ini. Jika kamu dibunuh raja karena ini, akan sangat disayangkan bahwa yang muda akan melakukannya untukmu. Pangeran ke-6, tolong pikirkan 2 kali. Sipir terus membenturkan kepalanya dan membenturkan. Sipir adalah bawahan pangeran ke-6, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Pangeran ke-6, bernama Tang Xi, kakak dari Tang Xinying. Dia adalah salah satu dari 3 calon putra mahkota dinasti Tang Xunseng dan juga orang yang paling menjanjikan untuk menjadi putra mahkota. Mendengar pidato itu, Tang Xi mengepalkan tinjunya dan mencicit, dan 10 persendian jarinya memutih. Dia menatap Tang Xinying. Matanya penuh dengan air mata. Ayo, apa yang terjadi? Pangeran kembali setelah mendengar berita bahwa adik ke-9 perempuan bodoh. Dia tidak tahu mengapa 9 adik perempuan seperti ini. Sipir menghela nafas dan berkata dengan jujur, laporkan kepada Pangeran ke-6 bahwa putri ke-9 telah diatur oleh Raja di Huangfu Shengsong. Lebih dari 30 tahun yang lalu,
ketika Raja memutuskan untuk mengirim orang kuat dan beberapa orang kuat dari dinasti suci kita untuk menyerang Huangfu Sengsong, Putri 9 kembali dari Huangfu Sengsong. Putri ke-9 berkata bahwa dia jatuh cinta pada pemimpin Huangfu Sengsong saat ini, Tan Yun, dan memaksa Raja untuk menyerang Huangfu Sengsong dengan kematian. Ketika dia membuat marah Raja, dia memukul Putri ke-9 di istana. Lalu, kepala penjara tersedak, lalu, Putri ke-9 dihancurkan oleh Raja Suci, dan Putri ke-9 gila. Gila. Ayah Kaisar sangat kejam. Tang Xi gemetar karena marah. Adik perempuan ke-9 berbakat. Bagaimana ayah Kaisar bisa menghapus kolam roh adik perempuan 9? Tang Xi sepertinya memikirkan sesuatu. Saat indera spiritualnya perlahan memasuki tubuh Tang Xinying, seluruh wajahnya pucat, dan air mata mengaburkan pandangannya. Dia menemukan bahwa organ internal Tang Xinying secara bertahap rusak, dan fungsi fisiknya seperti pria berusia 70 tahun. Jika ini terus berlanjut, Tang Xinying akan lumpuh dan mati paling lama 40 tahun. Adik perempuan 9. Air mata Tang Xi pecah dan matanya tegas. Adik perempuan, kamu menunggu saudara laki-lakimu. Ketika saudara laki-lakimu menjadi putra mahkota, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Adik perempuan 9, kamu harus menunggu kakakmu. Tang Xi mencengkeram sel dengan kedua tangan, air mata mengalir. Namun, Tang Xinying terkikik dan tertawa, menutup mata pada Tang Xi. Dia sudah lama tidak dapat mengenali saudara laki-laki yang paling mencintainya. Pangeran ke-6, saya mendengar bahwa Pangeran Agung dan Pangeran ketiga bermain satu demi satu hari ini untuk menyerang Huangfu Sengsong. Sipir tampak tenang dan berkata dengan serius, mereka tahu bahwa Raja sudah lama ingin mendapatkan meteor God Canyon di Huangfu Sengsong, jadi mereka ingin memenangkan hati Raja Suci, dan kemudian naik ke tahta putra mahkota. Pangeran ke-6, Pangeran tertua berbahaya, dan Pangeran ketiga licik. Anda menjaga perbatasan dan tidak dapat mencapai urusan di kerajaan. Anda harus lebih berhati-hati terhadap mereka. Mendengar pidato itu, Tang Xi mengangguk sambil menangis. Jangan khawatir, ada orang-orangku di kerajaan. Jika mereka ingin menurunkanku, itu tidak mudah. Jaga baik-baik Putri 9. Jika dia merasa sakit, ingatlah untuk mengirim seseorang untuk memberitahuku. Sipir berkata dengan hormat, ya Pangeran. Ya, Tang Xi mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, Bing. Bawahan ada di sini. Dengan suara dingin, seorang wanita kulit hitam bertopeng dengan kultivasi yang tak terduga di depan Tang Xi keluar dari udara tipis. Seorang wanita ketat berbaju hitam. Pada saat kemunculannya, sipir memiliki rambut panjang dan punggung dingin. Dengan penampilan wanita itu, seluruh sel langit dipenuhi dengan udara dingin dan mematikan. Nama wanita itu adalah Dia Lianbing. Dia ditarik, mahir dalam pembunuhan dan memupuk cara pembunuhan tertinggi. Di dalam hatinya, dia dilahirkan untuk membunuh. Pada saat yang sama, dia juga ahli pertama di sekitar Pangeran ke-6. Dia membantu Pangeran ke-6 di perbatasan. Suatu ketika, Pangeran ke-6 dikepung oleh jutaan pasukan musuh. Dia membunuh jutaan dengan satu pedang. Di bawah pengepungan lebih dari selusin musuh di ranah domain ilahi, dia akhirnya mengeluarkan Pangeran ke-6 dari pengepungan. Tang Xi melihat ke depan dan berkata, Huangfu Sengsong adalah sekte kuno. Mungkin ada cara untuk membantu Putri 9 memulihkan kolam spiritual. Kita tidak bisa menyerah bahkan jika ada secercah kehidupan. Pergi ke Tan Yun sendiri dan ceritakan padanya tentang Putri ke-9. Bawahan patuh. He Lianbing menegaskan dan menghilang begitu saja. Setelah Dia Lianbing mencapai tengah pegunungan Tianpu, dia berkonsentrasi dan menahan napas, melatih tembus pandangnya, bersembunyi di lautan awan yang luas. Dan diam-diam mengintip keluarga Xi, sekte abadi-abadi, istana peri abadi dan dinasti suci Nangong untuk menyerang Huangfu Sengsong. Dia mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan keadaannya pada saat yang sama. Huangfu menghadap ke barat daya, ada pegunungan yang luas, Gunung Suantian. Jauh di dalam pegunungan Suantian, ada sebuah lempengan batu yang berdiri di antara langit dan bumi. Di tablet batu, 8 karakter, wilayah rahasia keluarga Feng, penyusup mati, sangat nyaring dan kuat. Tempat ini adalah habitat keluarga Feng di antara 6 keluarga kuno.
Tempat rahasia keluarga Feng meliputi area seluas 800.000 li. Meskipun dapat disebut sebagai tempat yang diberkati di dalam gua, itu tidak dapat dibandingkan dengan tempat rahasia Sekte Huangfu, tempat rahasia Sekte Abadi dan tempat rahasia Istana Peri Abadi di Pegunungan Tianpu. Apakah itu ukuran tempat rahasia, kekayaan surga dan bumi, aura dan bahan alami dan harta bumi? Di zaman kuno, kekuatan klan Feng menempati urutan keempat di antara kekuatan utama. Daerah dinasti Huangfu saat ini adalah rumah keluarga Feng. Ketika keluarga Feng berangsur-angsur melemah, Raja dinasti suci Huangfu akhirnya memimpin yang kuat untuk mengalahkan keluarga Feng, secara paksa menduduki wilayah Feng dan mendirikan dinasti suci Huangfu. Setelah kekalahan keluarga Feng, mereka mundur ke pegunungan Xuantian dan memulihkan diri di wilayah rahasia keluarga Feng saat ini, menunggu balas dendam ketika waktunya tiba. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, Feng Yun, kepala keluarga Feng saat itu, mengundurkan diri dari posisi kepala dan menyerahkan kepala kepada Feng Tianlun, putra satu-satunya. Setelah itu, dia menyelinap ke Huangfu Shengzong sendirian, mencoba mengambil Huangfu Shengzong untuk dirinya sendiri. Setelah mendapatkan pijakan yang kokoh di Huangfu Shengzong, Feng Yun membiarkan cucu perempuan, Feng Qingcheng, memasuki Huangfu Shengzong. Kemudian, Tan Yun membebaskan Feng Yun dan Feng Qingcheng dari Huangfu Shengzong. Alasan mengapa Feng Yun memilih untuk mencampurkan Huangfu Shengzong adalah karena kemunduran Huangfu Shengzong. Menurutnya, lebih baik mengambil kesempatan untuk mengambil tempat rahasia Huangfu untuk diri sendiri, kemudian memindahkan keluarga ke tempat rahasia Huangfu, tempat yang benar-benar diberkati, mengolah pengaruh keluarga Feng, dan akhirnya membunuh Gunung Tianjing dan bertarung sampai mati dengan dinasti suci Huangfu yang kuat. Namun, apa yang tidak diharapkan Feng Yun dan Feng Qingcheng adalah bahwa Huangfu Shengzong, yang lebih menurun daripada klan Feng mereka, memiliki pesona seperti Tan Yun. Pada akhirnya, bahkan jika mereka bisa meninggalkan Huangfu Shengzong hidup-hidup, dia dilepaskan oleh Tan Yun. Saat ini, Kuil Feng, tempat rahasia keluarga Feng. Di aula utama, Patriark Feng Tianlun duduk di atas meja, memancarkan aura tingkat 7 domain ilahi. Di kedua sisi aula duduk 12 tetua di tingkat domain ilahi dan Feng Yun, yang baru saja dipromosikan ke tingkat pertama domain ilahi. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada seorang wanita rok hitam di tengah aula. Wanita rok hitam itu anggun dan anggun. Setiap kerutan dan senyumnya mendebarkan. Dia bukan orang lain, tapi Feng Qingcheng, putri tunggal Feng Tianlun. Dia dulunya adalah kepala formasi gerbang suci Huangfu Shengzong. Feng Tianlun memandang Feng Qingcheng dengan setuju, dan berkata, Qingcheng bertemu dengan Patriark tadi malam dan mengatakan beberapa pendapat sederhana tentang perkembangan masa depan klan Feng. Setelah mendengar ini, Patriark menganggapnya layak. Oleh karena itu, saya mengumpulkan semua orang hari ini untuk mendengarkan pendapat Anda. Patriark itu tertawa. Penatua klan Feng memandang Feng Qingcheng dengan ramah, dan berkata, wanita muda itu sangat berbakat dan cerdas. Pendapat sederhana dari Patriark pasti merupakan strategi yang cerdas. Para tetua lainnya juga bergema satu demi satu. Dari mata banyak tetua, Anda dapat melihat cinta mereka pada Feng Qingcheng. Feng Tianlun tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah memberi isyarat kepada para tetua untuk diam, dia berkata, Qingcheng, ceritakan semua pikiranmu kepada para tetua. Ya, Feng Qingcheng membuka bibirnya dan mengejutkan semua orang begitu dia membuka mulutnya. Saya menyarankan agar klan Feng pergi dan mendukung sekte Huangfu Shengzong. Apa? Sesepuh membuka matanya, dan matanya yang keruh penuh dengan serius. Nona, Anda tahu, sekarang yang kuat dari 4 kekuatan, klan Xi, sekte abadi-abadi, dinasti Nangong dan istana peri abadi, menyerang Huangfu Shengzong. Terlalu berisiko bagi kita untuk pergi. Ya, para tetua setuju. Semuanya, jangan khawatir, dengarkan aku. Suara lembut Feng Qingcheng terdengar lagi. Semua orang tahu bahwa tujuan akhir dari Gao Zhu dan aku yang terbengkalai di Huangfu Shengzong sebelumnya adalah untuk menumbuhkan kekuatan, menghancurkan dinasti suci Huangfu, dan mengambil kembali apa yang telah hilang dariku. Tapi kami gagal, dan kegagalan berarti kami tidak memiliki tempat yang lebih baik,
tidak ada sumber daya yang lebih baik untuk menumbuhkan kekuatan keluarga Feng. Tanpa kekuatan yang cukup kuat, kita tidak akan bisa menghancurkan dinasti suci Huangfu. Dinasti Huangfu bukan hanya musuh kita, tetapi juga musuh Tan Yun. Ketika Tan Yun membunuh mata-mata dinasti Huangfu di sekte Huangfu Shengzong, dia berkata bahwa dia akan mencabut kekuatan di belakang mata-mata itu suatu hari nanti. Oleh karena itu, dengan kepribadian unik Tan Yun akan menyerang dinasti Huangfu dan banyak pasukan lainnya cepat atau lambat. Sekarang Huangfu Shengzong dalam masalah. Jika klan Feng saya berada di klan Xi dan kekuatan lainnya, dan ketika kita menerobos Huangfu Shengzong, kita akan membantu Tan Yun, dan dia akan mengingat cinta dan kebenaran ini di dalam hatinya. Ketika Tan Yun akan menyerang dinasti suci Huangfu di masa depan, kami akan mengirim lagi dan berdiri di depan bersatu dengannya. Pada saat itu, setelah dinasti suci Huangfu dihancurkan, keluarga Feng kami akan kembali ke tanah air asli kami. Saya pikir dia akan setuju. Kali ini, proposal saya berisiko, tetapi saya pikir itu sepadan. Jika kita tidak mengambil risiko untuk membantu Tan Yun, keluarga Feng kita akan secara bertahap menurun untuk waktu yang lama, dan dinasti suci Huangfu tumbuh, dan kita tidak akan pernah mendapatkan kembali wilayah yang hilang. Mendengar ini, tetua mengerutkan kening dan berkata, "Nona, budak tua itu tidak berniat menyinggung. Ini hanya angan-angan Anda. Pernahkah Anda memikirkannya? Jika 4 kekuatan utama klan Xi menerobos gerbang alam rahasia dan mulai menghancurkan sekte suci Huangfu saat kita menyerang, kita akan mati." Tidak pernah. Feng Qingcheng berkata dengan tegas, Tan Yun, dengan Keratua dan Moer, dapat membuat keributan besar di kota Kekaisaran Namong, membunuh permaisuri Namong dan istri patriark keluarga Xi, dan membawa Namong Yukin pergi tanpa cedera. Kita bisa melihat bahwa Tan Yun sama sekali bukan orang biasa. Alasan mengapa saya percaya Tan Yun adalah bahwa dalam waktu kurang dari setahun sejak dia memasuki gerbang luar Huangfu Shengzong, dia tidak hanya menjadi pemimpin Huangfu Shengzong dari murid gerbang luar yang sederhana, tetapi juga membunuh mata-mata, dan menyelesaikan penyatuan dan berbagai divisi yang ingin diselesaikan oleh para pemimpin sebelumnya tetapi tidak dapat diselesaikan. Tan Yun banyak akal dan banyak akal. Saya tidak pernah percaya bahwa dia akan duduk dan menunggu kematian, menunggu 4 kekuatan utama klan Xi untuk menerobos alam rahasia dan dibantai. Setelah pidato, Feng Qingcheng memandang para tetua dengan mata memohon, dan berkata, "Tolong percaya pada Qingcheng. Kami hanya dapat membantu Tan Yun ketika dia membutuhkan bantuan. Dengan karakter dan cintanya, dia harus ingat, hangat. Karena Tan Yun adalah orang yang sangat menghargai cinta dan keadilan. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ketika Tan Yun menjadi lebih kuat, kami tidak memiliki kesempatan ini untuk membantunya. Kesempatan tidak boleh dilewatkan dan waktunya tidak akan datang lagi. Jika kita kehilangan kesempatan ini, kita klan Feng mungkin tidak akan pernah menjadi lawan dari dinasti suci Huangfu."